قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Di hari ke-12 bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan juga kajian siang di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di siang hari ini kita akan mengupas tentang satu malam di bulan Ramadan yang seluruh orang-orang yang beriman memburunya, mengejarnya dan mencarinya. Itulah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah khususkan untuk umat Islam, karena malam ini tidak berlaku kepada umat-umat di luar daripada Islam, hanya diberikan kepada umat Islam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Islam? Tidak lain dan bukan karena kasih sayang Allah kepada kita umat Islam, di mana walaupun umat Islam ini adalah umat yang pendek-pendek usianya, tidak sebagaimana umat dulu yang panjang-panjang usianya, sehingga ketika panjang usia memungkinkan untuk memperbanyak-banyak amalan dan memungkinkan untuk meraih banyak pahala. Tapi kalau pendek usia, tentu akan sedikit kesempatan beramal dan sedikit pula meraih pahala. Maka untuk menjangkau pahala-pahala umat dulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapatkannya itu sebanding dengan orang-orang yang diberikan usianya panjang-panjang, bahkan lebih. Karena di antara kekhususan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahri, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih. Dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka usia kita sama dengan 83 tahun kurang lebih. Kalau 2 kali berarti kalikan 2, 3 kali kalikan 3, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa malam ini sangat istimewa bagi kita umat Islam? Sekurang-kurangnya ada 7 alasan.
Pertama, karena di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di langit dunia atau di langit pertama itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara jumlah, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di langit dunia, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahkan permulaan Al-Quran turun kepada Nabi SAW di Gua Hira, Suratul Alaq 1-5, itu juga terjadi di malam Lailatul Qadar. Inilah penyebab terbesar kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa. Karena Lailatul Qadar itu terangkat keistimewaannya karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Itulah yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya sering saya utarakan bahwa Al-Quran itu mengangkat segalanya. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpinnya bulan-bulan dalam setahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi pemimpin bagi seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di kota Makkah dan Madinah, maka dua kota itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan dibandingkan kota-kota yang lainnya satu dunia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi umat terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Ketika Al-Quran turun menjadi landasan daripada agama Islam, maka satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Begitu agungnya Al-Quran itu mengangkat segalanya, termasuk mengangkat malam yang diturunkan padanya Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Kenapa Lailatul Qadar itu sangat mulia? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam surah Al-Qadar ayat 3 itu bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Dia lebih baik dibandingkan 1000 bulan, alias 83 tahun kurang lebih. Maksudnya orang-orang yang melakukan amal soleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik dibandingkan orang yang beramal 1000 bulan. Dahulu di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, ada dua orang yang tidak pernah maksiat hidupnya dan dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Jadi selama 70 tahun dua orang Bani Israel ini tidak pernah maksiat. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian
Para sahabat Nabi SAW heran, mana ada umat yang sejak dilahirkan sampai diwafatkan tidak pernah maksiat, ibadah saja hidupnya. Ketika di tengah-tengah keheranan para sahabat mendengar cerita Nabi, turun Jibril, kemudian membawakan ataupun menurunkan suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Kata Jibril, wahai Muhammad, katakan kepada para sahabatmu jangan heran, bahkan dalam agama Islam ada satu malam yang bisa menandingi ibadahnya 2 orang Bani Israel selama 70 tahun, bahkan lebih baik. Kemudian Jibril menurunkan suratul Qadar dan Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Coba bayangkan, kalau ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti ibu sama dengan beramal selama 1000 bulan. Saya kasih tahu bagaimana kuncinya supaya ibu mendapatkan Lailatul Qadar dalam semua bab. Dan itu kalau yang saya nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau bisa dalam semua bab ibadah itu ibu dapat Lailatul Qadar. Bagaimana tipsnya? Begini Bu, umpamanya dalam bab sedekah, bagaimana caranya ibu bisa bersedekah selama 83 tahun lamanya? Setiap hari ibu sedekah selama 83 tahun lamanya. Dan saya kira tidak bisa kan Bu, dan tidak akan sanggup. Sekaya apapun kalau bersedekah tiap hari selama 83 tahun, saya kira angkat tangan, sekaya apapun. Tapi ibu bisa mendapatkan amalan orang yang bersedekah selama 83 tahun. Cukup dengan bersedekah dan sedekahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Kalau ibu punya uang 1 juta, ibu pecah menjadi 100. Kemudian setiap malam mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, ibu sedekah 100, besoknya 100, besoknya 100, sampai 10 kali. Saya yakin dari 10 kali ibu bersedekah, dari tanggal 20 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, pasti yang 100.000 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Pasti yang 100 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar kalau setiap malam ibu bersedekah. Bayangkan kalau seandainya yang 100.000 yang ibu sedekahkan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti seolah-olah ibu sedekah 100.000 setiap hari selama 83 tahun kurang lebih lamanya. Ustaz, 1 juta dipecah menjadi 10 kebesaran. Ya sudah, ibu punya uang berapa? Punya uang 100 Ustaz. 100 ini ibu pecah menjadi 10. Berarti kan 10.000 tuh. Setiap hari ibu infak 10.000. Besoknya 10.000 lagi, besoknya 10.000 lagi setiap malam. Saya yakin Bu, yang 10.000 yang ibu infakkan setiap malam pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya Lailatul Qadar bertepatan dengan sedekah 10.000 ibu, berarti sama dengan ibu bersedekah 10.000 selama 83 tahun lamanya. Tapi jangan pula uang 1.000 ibu pecah jadi 10. Nanti tak banyak pula dapat Lailatul Qadarnya itu. Minimalnya 100.000 lah ya. Kalau 1.000 dipecah jadi 10 kan tak banyak jadinya. Intinya bahwa dalam bab sedekah
Begitu cara mendapatkan Lailatul Qadarnya. Kemudian dalam bab qiraatul Quran, baca Quran. Ibu kalau malas membaca Quran di 10 akhir Ramadan, ibu baca umpamanya tiap hari. Kalau tidak bisa memang berlembar-lembar, 1 lembar lah jadi. Atau kalau tidak bisa 1 lembar, 1 muka lah jadi. Kalau tidak bisa 1 muka, setengah muka jadi. Umpamanya 2-3 ayat lah jadilah. Tapi rutin setiap malam selama 10 hari itu. Saya kira ibu, contoh umpamanya ibu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, suratul Ikhlas. Ibu baca selepas maghrib. Nanti besok ibu baca Qul huwallahu selepas maghrib. Besok ibu baca Qul huwallahu ahad selepas maghrib sampai selesai Ramadan. Saya yakin bu, adalah yang ibu baca dari Qul huwallahu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya ibu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah ibu membaca Qul hu 83 tahun lamanya. Sementara pahala orang yang membaca suratul Ikhlas itu sama dengan orang yang membaca 1/3 Al-Quran. Ini dalam bab qiraah. Atau dalam bab zikir, umpamanya setiap malam di 10 akhir Ramadan ibu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besoknya ibu baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besoknya ibu baca lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setiap malam ibu baca zikir ini. Bayangkan bu, kalau zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti ibu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim selama 83 tahun. Dan zikir yang tadi Nabi katakan kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, mudah diucap, memberatkan timbangan, dicintai ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Memberatkan timbangan. Ibu membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, coba bagaikan ibu membaca 83 tahun. Berapa berat timbangan kita di hadapan Allah. Contoh ini, tiap malam ibu baca zikir seperti ini. Itu dalam bab zikir umpamanya kan. Ataupun ibu dalam bab silaturahim, ibu datang setiap malam umpamanya menyenangkan orang tua yang punya orang tua, entah dengan mentransfer uang, entah dengan menghibur dengan kata-kata dan begitu seterusnya setiap malam selama 10 hari. Maka ibu akan mendapatkan senilai 83 tahun kurang lebih, bahkan lebih baik dibandingkan itu. Ini keutamaan yang kedua bu. Yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa bagi umat Islam? Karena Allah sifatkan malam itu adalah malam penuh berkah. Malam itu malam penuh berkah. Karena Allah mengatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Manusia itu sangat berhajat kepada berkah. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam saat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua kekayaannya ludes, semua anak-anaknya meninggal. Allah berikan penyakit yang tidak pernah diberikan kepada kaumnya, sampai kaumnya menganggap Ayub terkutuk dengan penyakitnya. Tapi dengan kesabaran Ayub alaihi salatu wassalam, Imamus Sabirin, imamnya orang-orang yang ingin bersabar,
Saat Ayub alaihi salatu wasallam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua penyakitnya sembuh. Ketika Allah hendak mengembalikan kekayaannya, Ayub mandi di sungai. Saat mandi di sungai itu turun hujan. Bukan air hujannya, tapi belalang emas. Jadi hujannya itu belalang emas. Bayangkan. Jadi Nabi Ayub itu mengutip belalang itu, mengambil belalang-belalang itu kemudian diletakkan di lumbung-lumbung. Ketika malaikat mengatakan, ya Ayub, tidakkah cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Allah sudah kembalikan kesehatanmu, Allah sudah kembalikan nikmat-nikmatmu, kau masih juga mengutip-ngutip belalang-belalang emas ini. Maka Ayub mengatakan, ya, memang aku sudah cukup dengan rahmat dan karunia Allah, tapi aku tidak akan pernah cukup dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan pernah cukup dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu kita butuh, kita berhajat kepada berkah. Sebab kalau rumah tangga tidak diberkahi, pasti banyak perang hari-hari, banyak cekcok hari-hari, berujung dengan perceraian. Kenapa? Karena rumah tangga tidak berkah. Anak-anak kalau tidak berkah, melawan dia kepada orang tua, durhaka dia kepada orang tua, menyakiti dia orang tua, bahkan sampai memukul, bahkan ada yang anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena anak tidak berkah. Tetangga juga sama, kalau tidak berkah membuat kita tidak akan enak hati tinggal di situ. Harta juga kalau tidak berkah tidak akan membawa kebaikan. Makanya berkah itu kita berhajat di situ. Lah orang-orang yang ingin mendapatkan berkah atau barakah, maka hidupkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakatin. Itu malam penuh berkah. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak keluarga, hidupkan malam itu supaya istri dapat berkah, suami dapat berkah, anak-anak dapat berkah, orang tua dapat berkah, harta pun diberkahi dan kehidupan pun diberkahi. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Karena di malam itu tanazzalu fihal malaikah, para malaikat turun di malam itu. Bahkan bukan para malaikat saja, waruh, Jibril pun ikut turun. Bayangkan, kalau pemimpin turun menunjukkan istimewa, ada perkara besar. Contoh nih, ada Pak Prabowo beserta menteri-menterinya dan jajarannya turun ke kota Batam. Kalau seluruh menteri-menterinya, seluruh ajudan-ajudannya, sampai kepada wali kotanya, sampai kepada bupatinya, sampai gubernurnya turun semua, pemimpinnya, presidennya turun ke kota Batam, berarti ada apa tuh di Batam? Berarti ada perkara yang sangat istimewa kan? Itu analogi yang bisa kita bayangkan. Kalau sama manusia saja, kalau seluruh perangkat turun, bahkan pemimpinnya turun, berarti di hari itu ada momen yang sangat istimewa. Lah bagaimana kalau seandainya di malam itu para malaikat turun sampai kepada pemimpinnya Jibril ikut turun? Berarti malam itu bukan malam biasa, tapi malam yang sangat istimewa. Itulah kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadri, karena sebagian para ulama mengatakan Al-Qadri di sini artinya sempit. Malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut sempit? Karena para malaikat semua turun dari langit berjubel di bumi sehingga menjadi sempit karena berdesak-desakan para malaikat. Ini yang keempat. Kenapa malam itu penuh berkah? Karena malaikat turun. Kemudian yang kelima, kenapa Lailatul Qadar itu begitu sangat istimewa?
Allah mensifati malam itu bi annaha salamun. Malam itu adalah malam penuh dengan keselamatan. Maksudnya apa? Salimatun. La yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adhan. Malam itu Allah akan selamatkan manusia dari godaan syaitan yang hendak melakukan keburukan kepada manusia atau hendak menyakiti manusia. Boleh jadi mungkin setan ini biasa menggoda manusia sampai kepada tingkat kufur dan musyrik. Boleh jadi setan ini bergabung dengan para dukun, akhirnya menyakiti manusia dengan cara membuat sakit bahkan sampai membunuhnya, atau memberikan waswas dan yang semacamnya. Tapi di malam itu karena banyaknya para malaikat, setan pun nyumpet, tidak berani keluar, bahkan tidak berani bergerak. Malam itu penuh dengan keselamatan. Tidak ada tukang sihir yang menyihir, tidak ada tukang tenun yang menenun, karena setan tidak sanggup berbuat apapun di malam itu. Itulah yang disebut dengan malam penuh dengan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian yang keenam, kenapa Lailatul Qadar itu menjadi sangat istimewa dalam Islam? Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Karena di malam itu takdir-takdir manusia akan didaur ulang kembali setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang, takdir saya, takdir ibu, takdir siapapun di malam Lailatul Qadar itu ditentukan. Setahun yang akan datang, apakah ibu akan kaya terus ataukah akan dibuat miskin oleh Allah? Apakah ibu akan dibuat bahagia terus? Apakah Allah akan buat ibu sedih terus? Apakah Allah Subhanahu wa taala setahun yang akan datang kalau ibu meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jadi mulai daripada ajalnya, mulai daripada rizkinya, mulai daripada bahagia dan juga tidaknya, termasuk akhir dari kehidupannya su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu ditentukan di malam itu. Makanya sayang kalau malam itu berlalu begitu saja, karena menentukan takdir kita setahun yang akan datang. Siapa yang sangka kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah takdirkan setahun yang akan datang, yang tadinya ibu hidup miskin jadi kaya, yang tadinya ibu hidup seret jadi muda, yang tadinya anak-anak ibu nakal-nakal jadi soleh dan soleha, yang tadinya rumah tangga penuh dengan pertengkaran akhirnya penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan, dan begitu seterusnya. Jadi malam itu menentukan kebahagiaan seseorang setahun yang akan datang. Makanya Rasul mengatakan, man haruma khairuha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itulah maka 1 tahun cuman menghidupkan 1 malam itu sudah merubah nasib kita setahun yang akan datang. Maka jangan lewatkan malam yang bisa merubah nasib kita ini dengan melewatkan begitu saja. Dan yang terakhir, kenapa malam itu sangat istimewa? Karena di malam itu ampunan Allah turun. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Malam itu adalah malam ampunan. Siapa yang menghidupkan malam itu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita sekarang sudah memasuki pertengahan daripada Ramadan. Karena Ramadan itu kalau dibilang dibagi 3, maka tanggal 1 sampai tanggal 10 itu awal Ramadan. Kemudian tanggal 11 ke tanggal 20 itu pertengahan Ramadan.
kemudian tanggal 20 sampai tanggal 30 itulah penentuan akhir daripada Ramadan. Lah kita ini berada di pertengahannya, Bu. Pertengahan inilah yang menentukan perlombaan kita di akhir Ramadan. Dapat finish atau tidak finishnya dalam perlombaan di bulan Ramadan itu ditentukan di tengahnya. Sekarang yang permulaan Ramadan sudah lewat dan kita masih berlomba di pertengahan. Maka siapa yang di pertengahan Ramadan ini semakin istiqamah, makin menambah amal salehnya, maka dipastikan akhir Ramadan Allah akan berikan taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi siapa yang pertengahan Ramadan menjadi loyo, tidak lebih semangat daripada awalnya, sudah malas tarawihnya, sudah malas puasanya, sudah malas baca Qur'annya, sudah malas sedekahnya, sudah malas membaca Qur'an dan berdoanya dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini akan mempengaruhi kepada ibadah di 10 akhir Ramadan. Maka ingat, gunakan di pertengahan Ramadan ini kal muqaddimah, seperti muqaddimah masuknya gerbang Lailatul Qadar. Makin semangat, tetap istiqamah, berdoa kepada Allah agar hati kita tidak dibolak-balikan, terus senantiasa mempertahankan, dan lebih daripada itu, burulah malam yang akan merubah nasib kita setahun yang akan datang dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup. Ustaz, bolehkah iktikaf di masjid yang berjalan, yang di atas dalam kapal laut? Iya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Apa arti masjid di sini? Sebagian para ulama membatasi bahwa masjid-masjid dalam ayat ini hanya 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Selain di 3 masjid ini tidak disyariatkan i'tikaf. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la i'tikaf illa fi masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membantah tentang riwayat hadis itu. Pertama, hadis itu lemah kata beliau. Kalaupun sahih, maka dibawa kepada afdaliyah. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan tidak ada i'tikaf yang lebih afdal kecuali di 3 masjid. Bukan berarti di masjid-masjid yang lain selain daripada 3 masjid ini tidak boleh. Boleh. Tapi kalau afdal-afdalan, berarti 3 masjid jauh lebih afdal. Bukan menafikan ketidaksahan i'tikaf. Tetapi apakah yang dimaksud masjid-masjid selain Masjidil Haram di sini menyangkut juga Masjidil Qaum atau hanya berlaku kepada Masjid Jami? Kan masjid itu ada 2. Ada Masjid Jami yang ditegakkan Jumat dan jamaah, ada Masjidil Qaum yang tidak ditegakkan Jumat, seperti bahasa kitanya musola. Apakah juga i'tikaf berlaku di musola ataukah hanya berlaku di Masjid Jami? Ulama mengatakan i'tikaf itu dilakukan di Masjid Jami. Kenapa Masjid Jami? Karena supaya tidak keluar untuk Jumat. Kalau di musola kan tidak ditegakkan Jumatan, sementara orang i'tikaf kan tidak keluar 10 akhir Ramadan. Makanya i'tikaf itu dilakukan di Masjid Jami, bukan di musola. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana i'tikaf di musola kapal? Ya silahkan saja i'tikaf di situ. Tapi kalau yang dimaksud i'tikaf menurut istilah gitu ya, maka tidak masuk. Nanti kalau
boleh iktikaf di musholah kapal, nanti boleh juga iktikaf di musholah rumah. Nanti tak payah orang datang ke masjid, ringkuk aja lah di musholah rumah semua, kan begitu ya. Jadinya maksudnya di sini adalah iktikaf di masjid jami. Tapi kalau seandainya seseorang ingin iktikaf di musholah-musholah yang terdekat, ya silakan saja. Karena intinya bahwa iktikaf itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melazimkan diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya iktikaf secara syar'i, maka hendaklah iktikaf di masjid jami, karena orang iktikaf itu tidak boleh keluar selama 10 hari. Kalau dia di musholah, nanti pas Jumatan keluar ke masjid lain ya. Jadi ini yang harus dipahami. Wallahu a'lam. Dan kita akan membahas malam ini tentang kisah Ashab Al-Aikah. Siapa Ashabul Aikah ini? Nabi siapa yang dikirim kepada Ashabul Aikah ini? Dan apa azab yang Allah timpakan kepada Ashabul Aikah ini? Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 dan 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Telah mendustakan ashabul aikah, para rasul yang diutus kepada mereka. Siapa ashabul aikah ini? Ada yang mengatakan bahwa aikah adalah pohon yang sangat besar yang terdapat di dalam hutan, dan pohon itu dikeramatkan, dan penduduknya kemudian menyembah pohon ini. Makanya penduduknya disebut Ashabul Aikah, orang-orang yang menyembah pohon. Lalu di mana letak Ashabul Aikah ini? Ada yang mengatakan bahwa Ashabul Aikah ini nama lain daripada Madian. Menurut Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwa'il Bayan, mengatakan bahwa Ashabul Aikah adalah Madian, dan Madian adalah Ashabul Aikah. Jadi itu satu nama. Tapi Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Madian kota sendiri dan Aikah kota sendiri, dan diutus kepada kedua kota ini seorang Nabi Arab yang ketiga, Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Madian sendiri dinisbatkan kepada putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Madian ibnu Ibrahim, sehingga kotanya disebut Madian, nisbat kepada nama dari satu di antara putra-putra Ibrahim. Tapi ada yang mengatakan Madian ini satu kota di mana pernah terjadi jual beli seorang nabi. Siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi saat Nabi Yusuf diselamatkan oleh kafilah-kafilah dagang, kemudian dibawa ke Mesir, ketika sampai di kota Madian, disitulah Nabi Yusuf dijual. Jadi Madian itu tempat jual beli Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Madian adalah tempat hijrahnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika membunuh salah satu pemuda Kibti yang berkelahi dengan Bani Israel, maka Musa kabur dari Mesir. Akhirnya hijrah ke sebuah tempat namanya Madian. Disitulah berjumpa dengan orang namanya Syu'aib. Menurut perjanjian lama, maksudnya pendapat Yahudi, Syu'aib di sini nabi. Tetapi pendapat yang kuat bahwa Syu'aib di sini bukan nabi, tapi rajulun saleh, orang yang saleh yang memiliki
putri yang kemudian dinikahi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa ada yang mengatakan Aikah adalah Madian, ada yang mengatakan Madian sendiri, Aikah sendiri. Walaupun kemudian perselisihan para ulama di mana letaknya, tetapi pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Madian itu terletak di semenanjung Arab, lebih kurang antara Hijaz dan Tabuk, di tengah-tengahnya itu Madian. Dan Rasul pernah melewati Madian saat bertempur melawan Imperium Nasrani di Tabuk. Disinilah letak kisah Ashabul Aikah dimulai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Ashabul Aikah ini mereka para penyembah pohon. Jadi para penyembah pohon itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di zaman Nabi, ketika para sahabat Nabi SAW menuju Hunain untuk berperang, lah kebetulan kita tahu bahwa perang Hunain itu kan terjadi setelah Fathu Mekah. Dan setelah Fathu Mekah itu banyak orang-orang yang tidak masuk Islam masuk ke dalam Islam, bahkan berbondong-bondong. Allah katakan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam Islam itu bergelombang-gelombang. Lah karena banyak orang-orang baru yang mungkin akidahnya belum kuat ikut jihad bersama Rasul ke Hunain, di tengah jalan rupanya mereka melewati pohon yang semasa jahiliyah pohon itu dijadikan tempat mencari berkah, tabarruk. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu sebelum perang, mereka gantungkan panahnya, busurnya, pedangnya dan senjata-senjata di pohon itu dengan keyakinan akan ditransfer kekuatan, dan mereka meyakini kalau senjata mereka digantung di pohon itu akan mendapatkan kemenangan. Makanya ketika lewat di pohon itu, sahabat mengatakan yang baru-baru masuk Islam ini kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Rasul, jadikan kepada kami dzatu anwat, tempat gantungan-gantungan senjata kami di sebuah pohon yang bisa kami ambil berkahnya. Maka Nabi SAW marah. Biasanya Nabi SAW tidak akan marah kalau ada penyimpangan di antara para sahabatnya. Itu kalau dalam bab selain akidah. Tapi dalam bab akidah Rasul tidak mentolerir. Rasul marah dan mengatakan, kalian ini persis seperti Bani Israel. Baru saja Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Musa melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Ketika lewat di sebuah tempat, di situ masih menyembah patung-patung anak sapi. Tiba-tiba Bani Israel teringat dengan sesembahan mereka di Mesir saat mereka belum dapat hidayah. Tiba-tiba Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikan kepada kami sesembahan seperti itu, katanya. Maka Musa marah dan mengatakan, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, kalian ini kaum yang jahil, sudah diberikan hidayah mau menyimpang pula. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat yang meminta gantungan pedang di pohon yang akan diambil berkah itu, ucapan kalian seperti ucapan Bani Israel, katanya. Wajar Rasul marah, karena ini bab akidah. Kalau selain akidah Rasul tidak marah seperti yang terjadi kepada Arab Badu yang kencing di masjid. Rasul tidak marah, padahal jelas-jelas orang kencing di masjid. Masjid bukan tempat kencing, tapi Rasul tidak marah. Bahkan Nabi SAW menatap para sahabat yang sudah mulai terpancing emosi dengan Arab Badu itu, da'uhu, tinggalkan dia, biar aku yang menghadapinya. Kemudian Nabi SAW dengan lembutnya menasihati Arab Badui itu, sampai Arab Badui terkesan akhirnya mendoakan Rasul dan mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Rabb, rahmati aku dan Muhammad saja, adapun yang melotot kepada aku itu jangan kau rahmati, katanya. Itu Arab Badui. Tapi Rasul kan tidak marah, karena babnya bukan akidah. Lain kalau ini akidah walaupun baru masuk Islam, karena ini sudah nyerempet kesyirikan, Rasul marah. Masyarul muslimin, kemarin saya sudah singgung
Dahulu saya juga waktu kecil-kecil kan di Jawa Barat atau di sini kan masih ada orang-orang yang menyembah pohon beringin itu. Zaman dulu rame-ramenya togel. Tahu togel? Ya, totok gelap togel. Itu kalau cari nomor buntut itu datang ke pohon beringin itu. Mereka meminta nomor buntut itu ke pohon beringin, coba bayangkan. Entah apa gitu ya, ilham yang dimasukkan setan itu. Kemudian mereka pun meyakini bahwa kalau mereka dapat wangsit dari pohon beringin, nama atau nomor-nomor tertentu langsung pasang tuh dosanya 2 kuadrat kan, sudah syirik, judi lagi, apa enggak kuadrat dosanya tuh. Itulah orang dulu. Jangankan orang dulu ke situ ya, orang lagi tidur dibangunkan aja ditanya nomor tuh. Itu zaman dulu tuh. Sampai ada yang semedi di kuburan, sampai cari gua, sampai orang gila ditanya nomor. Zaman dulu tuh. Lah ini kan terjadi ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ashabul aikah itu kurang lebih seperti itu. Mereka menyembah berhala. Ingat ikhwan, seseorang itu kalau sudah rusak akidah, secara otomatis akan merusak muamalahnya. Orang kalau rusak tauhidnya, orang kalau rusak akidahnya, secara otomatis turunannya juga akan rusak. Makanya ashabul aikah ketika rusak akidah mereka karena mereka meyakini sesembahan mereka adalah pohon besar yang di tengah hutan itu, maka muamalahnya juga buruk. Mereka dikenal curang dalam berdagang, suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang, bahkan terkadang menjadi para perompak jalanan dan begitu seterusnya. Lah ketika di tengah-tengah kerusakan akidah, muamalah dan akhlak inilah diutus kepada mereka seorang nabi, satu di antara 4 nabi Arab, Syuaib alaihi salam. Syuaib diutus, dan kisahnya Nabi Syuaib ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim, tidak perlu saya ceritakan. Tetapi layaknya seorang nabi, di mana-mana kalau nabi diutus kepada sebuah kaum, maka prioritas dakwah mereka adalah tauhid. Semua para nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah di atas la ilaha illallah. Tetapi tentunya persaksian kepada nabinya sesuai nabi yang diutus. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di zaman dulu mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah wa anna Musa Rasulullah wa anna Syuaib Rasulullah dan begitu seterusnya. Tapi semua para nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dari sini menjadi dasar setiap dai dan penyeru kepada kebaikan, jangan memulai dakwahnya kecuali mulakan dengan tauhid. Kalau sudah mantap tauhidnya, secara otomatis turunannya juga akan mantap tuh. Tapi kalau tauhidnya tidak mantap, maka akan berpengaruh kepada akhlak dan muamalahnya, seperti yang terjadi kepada ashabul aikah ini. Ketika Syuaib terus mendakwai mereka untuk mengajak mereka memperbaiki tauhid, memperbaiki muamalah mereka untuk tidak curang dalam berjualan, untuk tidak menjadi para perampok jalanan dan begitu seterusnya, malah mereka kemudian meminta kepada Syuaib, kalau engkau seorang nabi, turunkan azab kepada kami. Subhanallah, mereka berani meminta azab kepada Nabi Syuaib agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Kaum mana lagi yang lebih berani dan sombong kecuali ashabul aikah kepada nabinya, minta azab dikirimkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Syuaib pun karena sudah bertahun-tahun berdakwah, tak kunjung pula kaumnya beriman kecuali sedikit. Maka Nabi Syuaib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum ashabul aikah ini. Ketika tanda-tanda azab itu akan turun, maka Syuaib pun membawa orang-orang yang beriman ke tempat perasingan supaya tidak terkena imbas azabnya. Subhanallah, azabnya ashabul aikah ini luar biasa, dan itu digambarkan dalam Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka paceklik yang berkepanjangan dan matahari memancarkan panas yang luar biasa, sehingga mereka gerah tidak mampu untuk tinggal di rumah mereka. Jadi ashabul aikah ini azab pertama nih, dibuat panas yang ekstrim sehingga mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, mereka tidak betah dalam rumah saking panasnya.
tersiksa dengan hawa panas yang luar biasa. Ini azab pertama. Kemudian azab yang kedua, Allah datangkan awan hitam. Disangkanya awan hitam itu adalah awan yang bisa menaungi mereka dari rasa panas, sehingga mereka mengejar awan itu, kemudian mereka bernaung di awan itu. Rupanya mereka tidak sadar di balik awan itu Allah sudah siapkan halilintar dan percikan-percikan api yang menyambar-nyambar mereka. Ketika kemudian petir, halilintar, percikan api menyambar-nyambar mereka, mereka pun ketakutan masuk lagi ke dalam rumah mereka. Kemudian yang ketiga, ketika mereka dalam rumah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala kirim bencana yang dahsyat. Allah gempakan bumi. Ketika Allah gempakan bumi, semua bangunan roboh, menimpa orang-orang yang ada dalam rumahnya itu, sehingga tidak ada manusia kecuali terkena runtuhan dan mati. Adapun yang selamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim suara pekikan yang memeki gendang telinga dan menghancurkan gendang telinga mereka, sehingga mereka dibinasakan, tidak ada satu jiwa yang hidup kecuali mati. Kemudian Allah gempakan kembali sehingga Madian dan Ashabul Aikah rata dengan tanah. Subhanallah, ini azabnya, dan semua digambarkan dalam Quran. Ketika kemudian azab itu sudah turun dan membinasakan Ashabul Aikah karena mereka menyembah berhala berupa pohon dan tidak mau bertobat dan tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka Syuaib pun kemudian mendatangi negeri yang sudah hancur itu. Apakah Syuaib kemudian sedih dengan kehancuran kaumnya? Tidak. Ketika Nabi Allah Syuaib melihat hancurnya kota Madian, tidak ada satu manusia dan bangunan kecuali roboh ke tanah, Syuaib hanya mengatakan, laqad ablagtukum risalati rabbi. Bukankah, kata Syuaib, aku telah menyampaikan amanah Rabbku untuk kalian. Salah sendiri kalian tidak ikut, salah sendiri kalian tidak mengikuti ajakanku. Maka Syuaib mengatakan, fa kaifa asa 'alal qaumil kafirin. Bagaimana mungkin aku akan sedih kepada orang-orang yang ingkar kepada nabinya. Rasakan itulah azab Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana akibat kesyirikan mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah negeri akan dijauhkan daripada laknat dan azab Allah subhanahu wa ta'ala ketika negeri itu dipenuhi dengan tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya sebuah negeri itu mau beriman, mentauhidkan Allah, dan mereka mau bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tentu Allah akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tapi ketika mereka mendustakan ajakan tauhid, maka apa yang terjadi kepada kaum Syuaib pun akan terjadi kepada kaum-kaum yang lainnya ketika mereka berada di atas kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ini di antara kisah singkat dari Ashabul Aikah. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.